Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem kurban yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kitab Imamat. Nah, sejarah sistem kurban ini diberikan kepada bangsa Israel saat berada di padang gurun. Dan dalam hal ini itu diatur bagaimana peribadatan dan juga bagaimana sistem dalam kemah suci. Mengenai sistem kurban, dan ini berlaku sejak bangsa Israel berada di padang gurun dan juga ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, ketika berbicara mengenai sistem kurban, itu ada 5 jenis kurban. Yang pertama adalah kurban bakaran. Kurban bakaran adalah persembahan yang dibakar seluruhnya di atas mezbah sebagai tanda pengabdian dan penghormatan kepada Tuhan. Hewan yang dipersembahkan yaitu lembu jantan, domba jantan atau kambing jantan. Korban bakaran melambangkan penyerahan total kepada Tuhan dan tidak ada bagian yang bisa diambil oleh orang yang memberikan persembahannya. Nah, yang kedua adalah korban sajian. Korban sajian adalah persembahan yang berupa makanan seperti tepung, minyak zaitun, dan anggur. Korban sajian biasanya dipersembahkan bersama dengan kurban bakaran atau kurban keselamatan. Kurban sajian melambangkan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kurban keselamatan. Kurban keselamatan adalah persembahan yang dipersembahkan untuk merayakan peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, dan penyembuhan. Hewan yang dipersembahkan berupa lembu, domba, atau kambing. Korban keselamatan melambangkan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Nah, kemudian korban penghapusan dosa. Kurban penghapusan dosa adalah persembahan yang dipersembahkan untuk menebus dosa atau kesalahan yang dilakukan. Hewan yang dipersembahkan yaitu lembu, domba, dan juga kambing. Kurban penghapusan dosa melambangkan penebusan dosa dan pengampunan dari Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah kurban penebusan salah. Kurban penebusan salah adalah persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk menebus kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Hewan yang dipersembahkan yaitu kambing dan domba. Kurban penghapusan salah melambangkan penebusan kesalahan dan pengampunan dari Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah hari-hari raya dalam Kitab Imamat. Nah, hari raya dalam Kitab Imamat itu yang pertama ada hari Sabat. Hari Sabat ini dipandang sebagai hari raya dalam Kitab Imamat. Itu kita dapat baca dalam Kitab Imamat 23 ayat 2-3 dan disebutkan Sabat atau hari perhentian sepenuhnya. Kemudian ada hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah dalam Kitab Imamat itu dapat kita baca dalam Imamat pasal 23 ayat 5 yang ke-6. Kemudian ada hari raya buah sulung. Itu kita dapat baca dalam Kitab Imamat 23 ayat 10-11. Kemudian hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu itu dapat kita baca dalam Kitab Imamat 23 ayat 12-16. Kemudian hari raya Serunai
itu dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 24 dan pasal 24. Kemudian hari raya perdamaian dapat kita baca dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 27. Kemudian hari raya Pondok Daun itu dapat kita baca dalam kitab Imamat pasal 23 juga.